Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Selamat pagi, semoga keadaannya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan pandemi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Adapun KD kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anak, bahasa Indonesia kita akan membahas tentang poster. Nah, apa itu poster? Jadi poster itu adalah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Jadi anak-anak, maksudnya poster ini adalah sesuatu media memberitahu, memberikan informasi kepada masyarakat umum. Nah, biasanya media tersebut itu berisi tulisan, gambar, atau keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi. Nah, tujuan poster itu, kalau tujuan umumnya anak-anak adalah sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan mau mengikuti ajakan dari isi poster. Kalau tujuan khususnya adalah ajakan yang disampaikan oleh poster bersifat subjektif, tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat poster itu sendiri. Jadi poster itu dibuat memiliki tujuan. Misal, posternya itu tentang mengajak orang untuk hidup bersih. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mengajak orang hidup bersih. Nah, jadi orang membuat poster itu pasti mempunyai yang namanya tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut bisa mengikuti ajakan dari isi poster. Anak-anak, fungsi poster itu adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Dari poster tersebut, anak-anak, tujuan pembuatnya itu akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan, karena poster biasanya memiliki ciri-ciri yaitu adanya tulisan, huruf, dan gambar di atas media datar. Itu bisa kertas atau kain yang berukuran besar. Nah, jadi selain ada kata-kata atau ada huruf, biasanya di dalam poster juga ada gambar yang mendukung dari poster tersebut. Nah, anak-anak, poster tersebut biasanya dipasang di mana? Dipasang itu di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian. Agar apa? Agar dapat menarik perhatian banyak orang. Kalau kita menempel atau meletakkan poster di tempat yang sepi, siapa yang akan membacanya ya? Nah, makanya poster itu biasanya dipasang di tempat yang ramai agar dapat menarik perhatian dan dibaca oleh orang banyak. Nah, anak-anak, poster tersebut dapat menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Nah, jadi poster tersebut biasanya memiliki warna-warna yang kontras yang dapat menarik perhatian orang. Nah, kalau posternya tidak memiliki warna yang enak dipandang, mudah dilihat, maka orang-orang masyarakat itu biasanya tidak mudah tertarik untuk membacanya. Ya, jadi poster itu memiliki gambar dan warna yang menarik, yang kontras dengan pemilihan warna yang berani. Kemudian bahasa yang digunakan di dalam poster itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
dan harus mudah dipahami oleh orang banyak. Nah ya, dan poster itu harus dapat dibaca sambil kita berlalu. Nah, namun meninggalkan kesan yang mendidik. Ini adalah salah satu contoh poster dalam menghemat air. Nah, di sini ada gambar beserta kata-kata. Nah, di sini ada manfaat air secara optimal. Ada gambarnya juga, pemilihan warnanya juga bagus, juga kontras. Maka kita yang melihatnya akan menarik, akan menjadi perhatian kita ya. Ini salah satu contoh poster dalam menghemat sumber energi yaitu air. Nah, anak-anak, kita kemarin telah banyak mempelajari tentang cara dalam penggunaan berbagai sumber energi. Ada penggunaan yang pertama itu penggunaan sumber energi listrik, kemudian minyak bumi. Kemarin pada pembelajaran kedua penggunaan dalam kertas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan untuk air. Nah, di sini ada salah satu poster juga ya. Ini merupakan salah satu contoh poster tentang hemat energi. Kalau yang ini tadi tentang hemat air kan. Nah, kalau yang ini tentang hemat energi. Nah, di sini ada untuk menghemat minyak bumi dengan menggunakan berjalan kaki atau bersepeda, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, mematikan lampu, mematikan AC, mematikan peralatan elektronik, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada perpaduan kalimat dan gambar serta pemilihan warna yang kontras ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan air. Nah, kita masih tentang belajar hak dan kewajiban. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kalau kewajiban apa? Kewajiban itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau kebalikannya, seseorang harus melakukan kewajiban dulu supaya mendapatkan haknya. Jadi, hak itu harus diiringi dengan kewajiban. Sebaliknya juga, kewajiban itu harus diiringi dengan hak. Untuk mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Atau sebaliknya, karena kita telah mendapatkan yang namanya hak, maka kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Nah, hak dalam menggunakan air itu adalah anak-anak, kita berhak mendapatkan air yang bersih. Nah, karena kan masyarakat itu harus mendapatkan air yang bersih dalam kebutuhan sehari-hari mereka ya. Kita sendiri juga menggunakan air dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak mau kan mendapatkan air yang kotor. Nah, makanya hak kita itu adalah mendapatkan air yang bersih. Kemudian, kita juga berhak mendapatkan dampak positif penggunaan air oleh pemerintah. Nah, mendapatkan manfaat dari penggunaan air yang digunakan oleh pemerintah seperti listrik ataupun irigasi. Nah, kemudian tidak dihalang-halangi untuk mendapatkan air. Nah, kita juga mendapatkan air itu untuk kebutuhan kita tanpa adanya hambatan dari pihak manapun. Kewajiban kita apa ya? Setelah kita mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Apa saja kewajiban kita dalam menggunakan air? Yang pertama, kita harus menggunakan air itu secara hemat dan bijaksana. Jangan membuang-buang air ya.
Ingat, setelah menggunakan air, kalau setelah menggunakan keran, maka kerannya harus ditutup ya. Tidak boleh boros dalam penggunaan air. Begitupun dengan sumber energi lainnya seperti yang kemarin, listrik, minyak bumi, kertas. Kita tidak boleh yang namanya boros atau berlebihan. Kemudian tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. Kita tidak boleh melakukan pencemaran terhadap beberapa sumber-sumber air. Karena apa? Karena jika air tercemar, maka yang terdampaknya adalah kita sendiri. Nah, bisa sakit, bisa batuk. Nah, apabila air yang kita gunakan itu akan tercemar, akan menimbulkan berbagai penyakit seperti yang telah Bunda sampaikan tadi ya. Kemudian kita harus menciptakan lingkungan-lingkungan supaya bisa menunjang ketersediaan air yang bersih. Nah, makanya lingkungan sekitar kita harus bersih. Supaya apa? Supaya ketersediaan airnya juga akan bersih. Kemudian kita bisa menjaga kondisi air agar selalu bersih. Dan yang tadi yang seperti Bunda sampaikan yang pertama tadi, ketika telah menggunakan air dari keran, maka setelah tidak lagi digunakan harus dimatikan ya. Oke. Jadi itu merupakan beberapa kewajiban kita dalam menggunakan air. Nah, anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 70 di buku Yudhistira soal 1 sampai dengan 5 di buku tulis kalian ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, olahraga, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan air yang mengalir, makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah. Baiklah, Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.